Baiklah, pada topik 5, materi kita adalah asesmen. Nah, dalam materi ini yang akan dibahas yang pertama adalah pengertian asesmen menurut para ahli, kemudian ada fungsi asesmen, kemudian ada tujuan dan jenis-jenis asesmen. Menurut para ahli, salah satunya adalah Eko Putro-Widoyoko pada tahun 2012 mengatakan bahwa asesmen itu merupakan kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran berdasarkan kriteria maupun aturan-aturan tertentu. Nah, secara umum asesmen ini berbeda dengan penilaian dan evaluasi. Nah, asesmen adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja peserta didik di dalam kelas itu terhadap tujuan atau capaian pembelajaran tertentu. Nah, setelah adanya asesmen ini, maka dilakukanlah proses penilaian. Nah, penilaian atau grading itu adalah bagian dari asesmen. Nah, apa perbedaannya? Pada penilaian ini hasilnya berupa kuantitas sebagai bahan untuk evaluasi. Nah, evaluasi itu apa? Nah, evaluasi itu adalah pemberian keputusan atau klasifikasi terhadap suatu hasil asesmen dan penilaian. Nah, asesmen ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nah, apa saja fungsi asesmen? Ada 2 fungsi asesmen, yaitu sebagai fungsi formatif dan juga sebagai fungsi sumatif. Nah, formatif itu asesmen digunakan untuk memberikan umpan balik. Umpan balik maksudnya apa? Di sini guru setelah memberikan pembelajaran kepada siswa, maka guru akan menjadikan asesmen ini untuk dijadikan sebagai dasar untuk memperbaiki atau membenarkan proses pembelajaran. Misalkan guru ingin mengadakan remedial seperti itu. Sedangkan fungsi sumatif adalah fungsi yang berguna untuk menentukan nilai belajar peserta didik dalam suatu mata pelajaran. Misalnya, dalam pembelajaran bahasa Inggris, guru ingin memberikan laporan untuk kenaikan kelas atau menentukan lulus atau tidaknya peserta didik, sehingga diajarkanlah asesmen sumatif. Nah, ada beberapa contoh pelaksanaan asesmen formatif yang bisa dilakukan oleh guru. Yang pertama adalah guru bisa memulai kegiatan tatap muka dengan memberikan pertanyaan berkaitan dengan konsep atau topik yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian guru juga bisa mengakhiri kegiatan pembelajaran di kelas dengan meminta peserta didik untuk menuliskan hal-hal yang baru yang mereka pelajari. Kemudian hal-hal yang akan mereka pelajari lebih dalam dan apa hal-hal yang belum mereka pahami. Kemudian contoh lain dari pelaksanaan asesmen formatif ini adalah diskusi. Misalkan ada sebuah kegiatan percobaan, kemudian guru melaksanakan diskusi, kemudian guru memberikan umpan balik terhadap pemahaman peserta didiknya. Contoh lainnya adalah bisa berupa pertanyaan tertulis. Kemudian setelah dijawab pertanyaan tadi oleh peserta didik, maka peserta didik diberikan kunci jawabannya. Kemudian peserta didik bisa menilai sendiri bagaimana jawaban yang telah ia berikan, sehingga di sini peserta didik memberikan penilaian terhadap diri sendiri. Juga bisa pelaksanaan asesmen formatif ini dengan penilaian antar teman, yaitu temannya akan memberikan refleksi dari apa yang telah dilakukan oleh peserta didik lain, seperti itu. Nah, untuk penilaian sumatif atau asesmen sumatif ini, ia bisa berfungsi sebagai untuk alat ukur mengetahui ketercapaian hasil belajar peserta didik dalam suatu tujuan pembelajaran tertentu di periode tertentu. Kemudian, untuk mendapatkan nilai capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan
kriteria pencapaian yang telah ditetapkan. Kemudian juga bisa untuk menentukan kelanjutan proses belajar siswa di kelas atau di jenjang berikutnya. Misalkan untuk kenaikan kelas, apakah siswa ini bisa dianggap layak atau tidak untuk naik ke kelas berikutnya. Nah, bagaimana untuk merencanakan asesmen sumatif ini? Yang pertama adalah kita harus menentukan apa tujuan dari asesmen itu. Misalnya, tujuan ini berkaitan erat dengan pembelajaran. Misalkan siswa bisa membuat descriptive text. Nah, kemudian yang kedua adalah setelah diketahui tujuan pembelajarannya, kemudian dirumuskan atau dikembangkan instrumen asesmen yang tepat untuk pembelajaran tersebut. Misalkan instrumen tersebut harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, kemudian rencana atau tujuan pembelajarannya juga harus disesuaikan dengan asesmen, kemudian bagaimana penggunaan instrumen itu, apakah bisa memudahkan peserta didik untuk diberikan umpan balik atau tidak oleh pendidiknya, maka itu harus dipertimbangkan oleh pendidik. Kemudian asesmen itu bisa beberapa instrumen yang bisa digunakan oleh pendidik, misalkan bisa berupa rubrik. Kalau penilaian berbicara atau speaking bisa menggunakan rubrik speaking, kemudian bisa juga berupa checklist, kemudian ada juga catatan anekdot atau catatan singkat mengenai apa yang diobservasi atau mengenai performa peserta didik, kemudian grafik perkembangan. Nah, kemudian untuk teknik asesmen itu sama juga nantinya dengan bentuk asesmennya. Nah, misalkan boleh berupa observasi, boleh penilaian yang berupa kinerja, boleh penilaian berupa project, boleh yang tertulis, jadi boleh yang tes lisan bagi yang anak muridnya sulit untuk menulis, mungkin bisa dengan tes lisan, kemudian juga bisa penugasan, kemudian juga bisa pengumpulan dokumen hasil penilaian berupa portofolio. Jadi banyak sekali contoh asesmen untuk anak murid. Jadi di kurikulum 2013 guru bisa menyesuaikan dengan bagaimana tipe karakteristik peserta didiknya. Apakah peserta didik ini suka audio atau visual atau audiovisual atau kinestetik. Jadi asesmennya pun bisa disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Nah, setelah mengetahui pengertian, kemudian fungsi asesmen, sekarang kita masuk kepada tujuan asesmen. Nah, tujuan asesmen itu ada KCFS. K artinya keeping track, kemudian C artinya checking up, kemudian F artinya finding out, dan yang terakhir adalah S, summing up. Nah, yang pertama adalah keeping track. Nah, keeping track itu untuk menelusuri atau melacak proses belajar, di mana sesuai atau tidak dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah diterapkan. Kemudian yang kedua adalah checking up. Checking up itu untuk mengecek pencapaian dan kemampuan dari peserta didik dalam proses belajar. Jika ada kekurangan, misalkan dalam proses pembelajaran, maka guru melaksanakan penilaian sehingga dapat diketahui bagian mana dari materi yang telah diberikan itu yang belum dikuasai oleh peserta didik. Kemudian finding out. Finding out itu adalah menemukan, kemudian mencari, mendeteksi kekurangan dan kesalahan dari peserta didik, juga mendeteksi apa saja kelemahan peserta didik dalam proses belajar, sehingga guru bisa mencarikan alternatif lain untuk pembelajaran. Ada keeping track, checking up, finding out, kemudian summing up. Nah, summing up itu artinya menyimpulkan. Menyimpulkan di sini maksudnya adalah guru menyusun laporan kemajuan belajar dari peserta didik ke berbagai pihak, misalnya ke pihak sekolah atau pihak yang membutuhkan. Nah, dapat disimpulkan bahwa tujuan adanya asesmen dalam pembelajaran ini adalah untuk memantau perkembangan pembelajaran peserta didik,
kemudian mengetahui apakah tujuan pembelajarannya sudah tercapai atau belum, kemudian memberikan nilai atas proses dan hasil pembelajaran siswa. Kemudian memberikan umpan balik sebagai siklus yang berkelanjutan. Jadi di sini siswa bisa mendapatkan umpan balik dari guru, misalkan apa yang dibutuhkan oleh siswa bisa diketahui oleh guru melalui asesmen formatif. Nah, yang selanjutnya adalah jenis-jenis asesmen. Nah, dalam topik 5 ini ada 3 jenis asesmen yang dibahas. Yang pertama adalah performance assessment, yang kedua adalah penilaian portofolio dan penilaian project. Kemudian yang ketiga adalah product assessment dan self assessment. Yang pertama, kita lihat kepada performance assessment. Performance assessment ini dia menyuruh peserta didik agar dapat melakukan demonstrasi bersamaan dengan pengaplikasian ilmu pengetahuan di berbagai situasi yang dikehendaki. Kemudian penilaian portofolio dan penilaian project itu memberikan tugas kepada peserta didik dan mengevaluasinya sehingga disajikan dalam bentuk data. Kemudian penilaian produk dan self assessment ini, kalau produk berarti membuat suatu produk tertentu. Misalkan nantinya peserta didik diminta untuk bekerja kelompok, kemudian bisa menghasilkan sebuah karya. Kemudian self assessment itu dilaksanakan sendiri oleh peserta didik. Misalkan penilaian terhadap diri sendiri, sejauh mana pencapaian yang telah dicapainya itu akan diketahui oleh peserta didik, kemudian akan dikoreksi kembali oleh guru sehingga nantinya dimanfaatkan untuk kepentingan pengelolaan kegiatan belajar mengajar di tahap selanjutnya.